Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Setelah bertahun-tahun merantau, Mila kembali ke rumah masa kecilnya yang sudah lama kosong. Awalnya, rumah itu terasa sunyi dan dingin, tetapi tidak ada yang aneh, hingga malam tiba. Saat mendengar suara langkah kaki di lantai bawah, ia berpikir itu hanya perasaannya. Namun, ketika ia mengecek ruang tamu, kursi goyang milik almarhum neneknya bergerak sendiri. Keesokan harinya, seorang tetangga datang dan mengatakan sesuatu yang membuatnya merinding. Tetangganya melihat seseorang di jendela rumah itu malam tadi. Namun, yang lebih mengerikan, sosok itu bukan Mila. Malam mencekam Mila pun dimulai. Langit sore menjingga saat Mila akhirnya tiba di rumah masa kecilnya. Rumah tua itu berdiri di ujung desa, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang semakin lebat setelah bertahun-tahun ditinggalkan. Gerbang besinya berkarat, catnya mengelupas, dan pagar kayunya mulai lapuk dimakan waktu. Ia menghela napas panjang. Sudah lama sekali. Mila turun dari mobil dan berjalan menuju pintu depan, membawa koper kecil berisi pakaian dan beberapa barang pribadinya. Tangan kanannya terangkat, menyentuh gagang pintu tua yang terasa dingin di telapak tangannya. Dengan sedikit tenaga, ia mendorongnya. Krek! Pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi derit panjang yang menggema di dalam rumah yang kosong. Mila melangkah masuk, lalu berhenti sejenak di ambang pintu, membiarkan dirinya menghirup udara di dalam rumah itu. Udara yang dingin. Udara yang sunyi, udara yang tidak asing. Mata Mila menyapu seluruh ruangan. Rumah ini tidak benar-benar berubah sejak terakhir kali ia meninggalkannya belasan tahun lalu. Meja makan tua masih berada di tempatnya, meskipun kini tertutup debu tebal. Rak buku di ruang tamu masih penuh dengan buku-buku lama, tetapi beberapa di antaranya terlihat miring seolah pernah disentuh seseorang. Sofa usang yang dulu sering dipakai keluarganya untuk berkumpul kini tampak lusuh dan berbau apek. Namun, di antara semua perabotan yang berdebu dan kusam, ada satu benda yang terlihat bersih, seolah masih sering digunakan. Kursi goyang neneknya. Mila menatap kursi kayu itu, yang terletak di sudut ruangan dekat jendela. Kursi itu masih sama seperti yang ia ingat, warnanya coklat tua, dengan ukiran halus di bagian pegangan tangan. Dulu, neneknya selalu duduk di sana, mengayun pelan sambil menganyam kain atau membaca buku doa. Tapi sekarang, kursi itu kosong. Namun, kenapa tidak berdebu? Mila menggelengkan kepalanya, menepis pikirannya sendiri. Mungkin kursi itu memang terbuat dari kayu yang lebih tahan terhadap debu, atau mungkin dulu ada seseorang yang sempat membersihkannya sebelum rumah ini benar-benar kosong. Ia mencoba mengabaikannya dan mulai membersihkan rumah. Waktu berlalu, dan matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan. Mila menyalakan beberapa lampu di rumahnya, tetapi cahaya kuning redup dari bohlam tua justru membuat suasana semakin suram. Ia menyelesaikan makan malam seadanya, sekadar roti dan teh hangat, sebelum akhirnya duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya yang hanya menunjukkan satu garis sinyal. Seperti biasa. Di desa ini, sinyal memang sulit didapat. Mila memutuskan untuk menyimpan ponselnya dan mulai mengingat masa kecilnya. Dulu, rumah ini terasa hangat, penuh suara tawa keluarganya. Dulu, rumah ini tidak sesunyi sekarang. Tapi malam ini, suasana berbeda. Ada sesuatu yang berat di udara, seolah-olah rumah ini tidak sepenuhnya kosong. Mila merasa sedikit gelisah, tetapi ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ini hanya sugesti. Ini hanya rumah tua. Ia akhirnya memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun, begitu lampu kamar dimatikan dan keheningan menyelimuti rumah, Mila mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar. Suasana rumah benar-benar sunyi. Terlalu sunyi. Mila mencoba tidur, tetapi setiap kali ia hampir terlelap, ada perasaan tidak nyaman yang membuatnya tetap terjaga. Ia membalikkan badan, mencoba mencari posisi tidur yang lebih nyaman. Saat itulah ia mendengarnya. Tuk, tuk, tuk. Langkah kaki pelan,
bergema dari lantai bawah. Jantung Mila langsung berdebar kencang. Ia menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Tuk, tuk, tuk. Langkah itu terus berjalan, perlahan, tetapi pasti. Mila menggigit bibirnya. Apa mungkin itu tikus? Atau suara kayu yang memuai karena cuaca dingin? Tapi suara itu terdengar terlalu jelas. Dan yang lebih menakutkan, langkah itu berhenti tepat di bawah kamarnya. Mila akhirnya memberanikan diri bangun dari tempat tidur. Ia menyalakan ponsel, tetapi cahayanya terasa terlalu redup untuk menerangi lorong yang gelap. Dengan napas tertahan, ia perlahan membuka pintu kamar. Tangga menuju lantai bawah terlihat kosong. Namun, saat ia melangkah turun, suasana rumah terasa lebih dingin dari sebelumnya. Mila berjalan menuju ruang tamu. Jantungnya terus berdebar kencang. Ia memeriksa jendela dan pintu. Semuanya masih terkunci rapat. Tidak ada tanda-tanda orang masuk. Lalu, saat ia menoleh ke sudut ruangan, kursi goyang neneknya bergerak. Mila membeku. Kursi itu berayun perlahan, seolah ada seseorang yang duduk di sana. Tapi ruangan ini kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kursi kayu tua itu yang bergoyang sendiri. Mila merasakan bulu kuduknya berdiri. Tangannya gemetar saat ia mundur perlahan. Tetapi kursi itu terus bergerak. Hingga akhirnya, ia mengumpulkan keberanian untuk berbisik. "Nenek." Kursi itu langsung berhenti. Ruangan menjadi sunyi kembali. Terlalu sunyi. Mila merasa jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Ia mundur ke arah tangga. Tidak berani lagi berada di ruang tamu. Mungkin itu hanya angin. Mungkin itu hanya karena rumah ini tua. Mungkin. Tapi di sudut pikirannya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Dan ini baru permulaan. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui celah jendela rumah tua yang tirainya sudah berdebu. Udara pagi terasa lebih hangat dibandingkan suasana dingin yang menyelimuti malam sebelumnya. Mila terbangun dengan perasaan aneh. Ia masih mengingat dengan jelas kejadian tadi malam, suara langkah kaki dari lantai bawah, kursi goyang neneknya yang bergerak sendiri, dan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasinya. Mungkin semua itu hanya sugesti. Mungkin pikirannya terlalu lelah setelah perjalanan jauh. Tapi tetap saja, tidak ada angin di dalam rumah. Jadi, bagaimana bisa kursi goyang itu bergerak? Mila sedang duduk di teras rumah, menikmati teh hangat, ketika seorang wanita parubaya berjalan mendekat. Mila langsung mengenalinya. Bu Sumarni, tetangga lama yang dulu sering membantu ibunya ketika mereka masih tinggal di rumah ini. Wanita itu masih sama seperti dulu. Hanya saja kini rambutnya lebih banyak dipenuhi uban, dan garis-garis wajahnya lebih dalam. Mila tersenyum. "Bu Sumarni." Bu Sumarni berhenti beberapa langkah dari gerbang, menatap Mila dengan ekspresi kaget dan takut. "Mila?" Suaranya terdengar ragu. Mila bangkit dari kursi dan menghampirinya. "Iya, Bu. Ini saya. Saya baru sampai kemarin." Tetapi, alih-alih senang melihatnya kembali, wajah Bu Sumarni justru semakin pucat. "Rumah ini kosong sejak keluargamu pergi." Suaranya gemetar. "Tidak ada yang tinggal di sini lagi." Mila mengerutkan kening. "Iya, Bu. Saya baru saja datang semalam." Namun, Bu Sumarni tetap menatapnya dengan tatapan cemas. "Mila, aku melihat sesuatu tadi malam." Jantung Mila berdegup lebih cepat. "Melihat apa, Bu?" Bu Sumarni menelan ludah, lalu berbisik. "Aku melihat seseorang di dalam rumah ini." Mila terdiam. Ia merasa tengkuknya mulai meremang. "Apa maksud ibu?" tanyanya. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Bu Sumarni menatap rumah tua itu dengan mata penuh ketakutan, lalu melanjutkan. "Tadi malam, saat aku melewati rumah ini, aku melihat jendela ruang tamu." Mila menahan napas. "Di balik tirainya, ada seseorang yang berdiri di sana," lanjut Bu Sumarni, semakin lirih. Jantung Mila berdetak semakin cepat. "Mungkin itu saya, Bu. Saya masih terjaga tadi malam." Bu Sumarni menggeleng keras. "Tidak, Mila.
Itu bukan kamu. Mila tercekat. Itu bukan wajah manusia. Angin berhembus pelan, mengibarkan sedikit tirai jendela rumah yang terbuka. Suara gemerisik dedaunan terdengar di kejauhan, tetapi di antara keheningan pagi itu, kata-kata Bu Sumarni terasa lebih mencekam daripada apapun. Mila mencoba berpikir rasional. Mungkin Bu Sumarni hanya salah lihat. Mungkin itu bayangan atau pantulan cahaya dari lampu jalan. Namun, bagaimana mungkin ada bayangan di jendela jika tidak ada siapa-siapa di dalam rumah selain dirinya? Mila menelan ludah dan berusaha tersenyum, meskipun wajahnya masih sedikit tegang. Mungkin hanya refleksi atau sesuatu. Bu, saya tidak melihat apa-apa tadi malam. Bu Sumarni menatapnya lama sebelum akhirnya menghela napas. Mila, rumah ini bukan rumah kosong biasa. Banyak orang di desa ini bilang, sejak keluargamu pergi, ada sesuatu yang masih tinggal di dalamnya. Mila hanya bisa terdiam. Hari berlalu tanpa kejadian aneh. Namun, ketika malam kembali menyelimuti rumah, Mila mulai merasa ada yang berubah. Udara menjadi lebih dingin daripada malam sebelumnya. Dari dalam kamarnya, ia bisa mendengar suara angin bertiup di luar. Tapi ada satu hal yang membuatnya gelisah. Suasana rumah terasa lebih berat. Seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi. Mila mencoba mengabaikannya dan pergi tidur lebih awal. Namun, saat ia baru saja berbaring dan menarik selimut, pintu kamarnya perlahan terbuka sendiri. Krek! Mila langsung terduduk di tempat tidur. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menatap pintu kamar yang kini terbuka sedikit, menampilkan lorong gelap di luar. Mungkin karena angin. Gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun, rumah ini tidak memiliki ventilasi yang cukup untuk menciptakan angin yang kuat. Dengan napas sedikit gemetar, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke arah pintu. Ia menutupnya perlahan, lalu menguncinya. Tapi begitu ia berbalik untuk kembali ke tempat tidur, langkah kaki terdengar dari lantai bawah. Tuk, tuk, tuk. Mila menahan napas. Langkah itu tidak terburu-buru, tetapi jelas. Mila mencoba berpikir jernih. Mungkin ada hewan yang masuk ke rumah ini. Namun, suara langkah itu terdengar seperti langkah kaki manusia. Dan yang lebih membuatnya merinding, langkah itu terdengar naik ke tangga. Tuk, tuk, tuk. Mila mundur perlahan. Punggungnya kini menempel ke dinding. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa ini hanya perasaannya saja. Tapi kemudian, ia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya membeku di tempat. Di luar kamarnya, suara napas terdengar dari balik pintu. Pelan, berat, dan berulang-ulang. Seperti seseorang sedang berdiri di depan pintunya. Mila menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan napas. Matanya terpaku pada celah bawah pintu. Dan di sana, ia melihat bayangan kaki. Seseorang berdiri di luar. Mila tidak tahu berapa lama ia berdiri diam di sana. Bayangan kaki itu tetap berada di luar pintunya selama beberapa saat. Tidak bergerak, tidak bersuara. Lalu, dengan perlahan, bayangan itu menghilang. Mila tetap tidak bergerak. Mencoba mendengar apakah ada suara lain di luar. Tingi, hanya suara angin dari luar rumah. Mila mencoba menarik napas dalam, tetapi tubuhnya masih gemetar. Apakah ia harus membuka pintu dan memeriksa? Ataukah lebih baik pura-pura tidur dan mengabaikan semuanya? Namun, sebelum ia bisa membuat keputusan, kursi goyang neneknya di lantai bawah mulai bergerak lagi. Suara kayu berderit memenuhi keheningan rumah. Mila merasakan seluruh tubuhnya membeku. Ia tidak berani bergerak. Karena kali ini, ia yakin ada sesuatu yang duduk di sana. Langit sore mulai beranjak gelap saat Mila duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah jendela. Pikirannya masih dipenuhi dengan kejadian semalam. Langkah kaki yang terdengar dari lantai bawah, bayangan kaki di depan pintu kamarnya, dan suara kursi goyang yang bergerak sendiri. Apa yang sebenarnya ada di rumah ini? Mila mencoba berpikir logis. Mungkin semua ini hanya permainan pikirannya. Mungkin karena rumah ini sudah lama kosong. Suara-suara itu hanyalah efek dari kayu tua yang menyusut atau binatang liar yang masuk tanpa ia sadari.
Namun, bagaimana dengan bayangan kaki di depan pintunya? Dan lebih penting lagi, siapa yang dilihat Bu Sumarni berdiri di balik tirai jendela rumah ini? Mila menggenggam cangkir tehnya erat-erat. Ia harus mencari tahu. Setelah memberanikan diri, Mila mulai berjalan perlahan ke bagian rumah yang belum sempat ia jelajahi sejak kedatangannya. Bagian paling gelap dan paling dingin dari rumah ini, kamar neneknya. Dulu, kamar itu adalah tempat yang paling hangat dalam rumah. Mila kecil sering menghabiskan waktu di sana, duduk di kasur neneknya sambil mendengarkan cerita lama. Namun kini, kamar itu terasa berbeda. Udara di sekitar ruangan lebih dingin daripada bagian lain rumah. Seolah-olah ada sesuatu yang tertinggal di sana. Ketika Mila menyentuh gagang pintu, kulitnya langsung merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Ia menelan ludah, lalu perlahan membuka pintu. Krek! Pintu itu berderit pelan, mengungkapkan ruangan yang hampir tidak berubah sejak terakhir kali ia melihatnya. Kasur tua masih berada di sudut ruangan, lemari kayu besar berdiri di sisi lain, dan di tengah-tengah kamar, sebuah cermin besar berdiri tegak, tertutup kain putih. Mila mengerutkan kening. Ia tidak ingat ada cermin sebesar ini di kamar neneknya dulu. Sejak kapan benda ini ada di sini? Perasaan tidak nyaman menjalar di tubuhnya saat ia menatap cermin itu. Bahkan dengan kain yang menutupinya, Mila merasa seolah-olah sesuatu sedang mengintip dari balik cermin itu. Ia merinding. Perasaan aneh itu begitu kuat, seolah-olah cermin itu bukan sekadar benda mati. Seolah-olah ia sedang memantau, mengawasi. Mila buru-buru keluar dari kamar itu dan menutup pintunya dengan cepat. Ia tidak ingin berada di sana lebih lama lagi. Namun, sebelum ia berbalik pergi, ia sempat mendengar sesuatu dari dalam kamar. Sebuah bunyi gesekan, seperti sesuatu yang bergerak di balik kain putih yang menutupi cermin. Mila menahan napas. Namun, ia tidak berani mengeceknya. Ia memutuskan untuk meninggalkan ruangan itu dan kembali ke kamarnya. Saat malam turun, rumah itu terasa semakin sunyi. Tetapi Mila tahu, keheningan ini menipu. Ia berusaha tidur lebih awal, tetapi seperti malam sebelumnya, tidak ada ketenangan. Awalnya hanya suara-suara kecil, desiran halus, gemerisik seperti kain yang digesekkan, atau bunyi kayu yang berderit. Lalu, terdengar lagi suara langkah kaki. Namun kali ini, bukan dari lantai bawah. Langkah kaki itu terdengar dari lantai atas. Mila membuka matanya lebar-lebar. Jantungnya langsung berpacu lebih cepat. Suara itu bukan berasal dari koridor depan kamarnya, melainkan dari atas, dari langit-langit. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya suara binatang, mungkin tikus atau burung yang bersarang di atap. Tapi suara langkah kaki itu terlalu berat, seperti seseorang sedang berjalan di sana. Tuk, tuk, tuk. Mila mengatur napasnya dan mencoba tetap tenang. Namun, langkah itu tidak berhenti di langit-langit. Mila merasakan sesuatu bergerak menuruni tangga. Tuk, tuk, tuk. Langkah itu semakin dekat. Mila berusaha menenangkan pikirannya. Ia tidak bisa terus-menerus dihantui ketakutan. Ia harus melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan menyalakan senter. Lalu, dengan langkah perlahan, ia membuka pintu kamarnya dan berjalan ke lorong. Mila menaiki tangga menuju lantai atas, di mana loteng rumah berada. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang berusaha menahannya untuk tidak naik. Saat ia sampai di lantai atas, cahaya senter dari ponselnya menyapu koridor yang penuh debu. Tidak ada yang berubah. Semua pintu masih tertutup. Tidak ada tanda-tanda ada orang lain di sana. Namun, saat ia berbalik untuk turun kembali ke lantai bawah, sesuatu membuatnya membeku. Pintu kamar neneknya perlahan terbuka sendiri. Kriek! Mila membelalak. Ia ingin lari. Tapi sebelum ia bisa bergerak, suara bisikan terdengar dari dalam kamar. Pelan, serak, dan mendekat. Mila! Jantungnya seperti berhenti berdetak. Bisikan itu menyebut namanya. Dengan tubuh gemetar, ia mengarahkan senter ke dalam kamar neneknya. Namun, begitu cahaya menyentuh ruangan itu,
Cermin tua yang sebelumnya tertutup kain putih kini sudah terbuka. Dan di dalam pantulannya, Mila melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bayangan seorang wanita tua berdiri di belakangnya. Mila berdiri terpaku di ambang pintu kamar neneknya. Napasnya tertahan di tenggorokan. Udara di dalam ruangan terasa lebih dingin dibanding bagian rumah lainnya. Tangannya gemetar saat ia mencoba meyakinkan dirinya untuk masuk. Ada sesuatu yang menahannya, seolah ruangan ini memiliki gravitasi sendiri yang menarik ketakutannya keluar. Namun, ia harus tahu, ia tidak bisa terus-menerus dihantui oleh suara-suara aneh dan bayangan yang bergerak di luar batas pemahamannya. Dengan langkah pelan, ia melangkah masuk. Begitu kakinya menyentuh lantai kamar, Mila langsung merasakan sesuatu yang tidak wajar. Udara di dalam kamar ini berbeda. Bukan hanya dingin, tetapi juga terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menyelimuti ruangan ini. Atau mungkin, ada sesuatu yang masih tertinggal di sini. Matanya langsung tertuju pada cermin besar di sudut ruangan. Cermin itu masih berdiri tegak, tertutup kain putih yang sudah menguning karena usia. Mila tidak ingat neneknya pernah memiliki cermin sebesar ini. Sejak kapan benda ini ada di sini? Dan, kenapa ada perasaan aneh setiap kali ia melihat ke arah cermin itu? Seperti ada sesuatu yang menunggu di baliknya. Mila merasakan desakan dalam dirinya. Dorongan yang tidak bisa dijelaskan. Tangan kanannya perlahan terangkat. Jemarinya meraih sudut kain putih yang menutupi cermin. Ia menelan ludah. Perasaan tidak nyaman semakin kuat. Namun, ia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dengan satu tarikan cepat, ia membuka kain yang menutupi cermin. Saat kain itu jatuh ke lantai, Mila langsung membeku. Pantulan dirinya terlihat jelas di dalam cermin. Namun, ada sesuatu yang salah. Ada bayangan lain di dalam cermin. Di belakangnya, berdiri seseorang. Bayangan itu tampak buram, tidak memiliki wajah yang jelas, tetapi bentuknya mirip neneknya. Mila tersentak mundur. Jantungnya berdegup kencang. Tangannya gemetar saat ia berusaha mengendalikan ketakutannya. Lalu, dengan napas tercekat, ia menoleh ke belakang. Ruangan kosong. Tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Tetapi saat ia kembali menatap cermin, bayangan itu masih ada di sana. Dan kali ini, bayangan itu bergerak. Mila merasakan tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Ini bukan halusinasi. Ia mencoba mengontrol pikirannya, berusaha meyakinkan diri bahwa ini hanya permainan cahaya, hanya ilusi dari pikirannya yang terlalu lelah. Namun, bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa bayangan itu hanya ada di dalam cermin? Ia mundur perlahan, berusaha menjauh dari pantulan yang menyeramkan itu. Tetapi sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, bayangan itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Dan tersenyum. Mila menjerit pelan dan langsung menutup cermin dengan kain putih kembali. Tangannya masih gemetar saat ia mencoba mengatur napasnya. Apa yang baru saja ia lihat? Ia tidak mau tinggal di kamar ini lebih lama lagi. Ia harus keluar. Sekarang juga. Dengan cepat, ia berbalik menuju pintu. Namun, tiba-tiba, suara napas berat terdengar dari belakangnya. Haah, haah, haah. Mila langsung membeku di tempat. Napas itu berada sangat dekat. Tepat di belakangnya. Ia bisa merasakan udara dingin menyentuh tengkuk lehernya. Seseorang atau sesuatu ada di sana. Namun, ia tidak berani menoleh. Jantungnya berdetak begitu keras hingga ia bisa mendengarnya sendiri. Ia harus keluar dari ruangan ini. Namun sebelum ia bisa bergerak, suara bisikan terdengar tepat di telinganya. Suara serak, pelan, tapi penuh dengan sesuatu yang mengerikan. Mila tidak bisa memahami kata-kata yang diucapkan. Namun, bisikan itu terasa penuh kebencian. Seolah-olah, sosok itu telah menunggunya sejak lama. Mila langsung menjerit dan berlari keluar kamar, menutup pintunya dengan keras. Ia berlari ke kamarnya sendiri, menutup pintu, dan mengunci dirinya di dalam. Dengan napas tersengal, ia duduk di sudut kamar, memeluk lututnya sendiri. Air mata menggenang di matanya. Apa yang terjadi di rumah ini?
Apa yang sebenarnya ada di dalam cermin itu? Mila tahu, ia sudah terlibat terlalu jauh. Dan yang lebih buruk, sosok itu tahu bahwa ia ada di sini. Matahari hampir tenggelam ketika Mila berdiri di depan rumahnya. Tubuhnya masih gemetar setelah kejadian di kamar neneknya. Udara sore terasa lebih dingin dari biasanya, tetapi bukan itu yang membuatnya merinding. Apa yang ia lihat di dalam cermin tadi siang, bukan hal yang bisa ia lupakan. Senyum itu, bayangan yang bergerak sendiri, dan yang paling membuatnya ketakutan, suara napas berat yang berbisik di telinganya. Ia tahu ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar rumah tua yang kosong. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan satu-satunya orang yang bisa membantunya adalah Bu Sumarni. Langit sudah mulai gelap ketika Mila berjalan menuju rumah Bu Sumarni, yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Begitu ia mengetuk pintu, langkah cepat terdengar dari dalam, lalu pintu terbuka. Wajah Bu Sumarni muncul dari balik pintu, tetapi ekspresinya langsung berubah ketika melihat Mila. "Kamu?" Suara Bu Sumarni terdengar ragu. Mila mengangguk. "Bu, saya perlu bicara." Bu Sumarni menatapnya sejenak sebelum menghela napas panjang. "Masuklah." Mila duduk di ruang tamu rumah itu. Tangannya masih sedikit gemetar. Bu Sumarni menyajikan teh hangat, tetapi Mila terlalu gelisah untuk meminumnya. "Saya harus tahu, Bu," katanya akhirnya. Suaranya hampir berbisik. "Apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu?" Bu Sumarni terdiam. Ekspresi wajahnya berubah, seperti seseorang yang sedang menimbang-nimbang apakah ia harus menceritakan sesuatu atau tidak. "Bu," Mila melanjutkan dengan lebih tegas. "Saya sudah mengalami hal-hal aneh sejak kembali ke rumah itu. Saya yakin ada sesuatu di sana." Bu Sumarni menatapnya lama. Kemudian, dengan suara pelan, ia berkata, "Nenekmu tidak meninggal secara wajar." Jantung Mila langsung berdetak lebih cepat. "Apa maksud ibu?" Bu Sumarni menarik napas dalam. "Dulu, sebelum keluargamu pergi, nenekmu memang sudah sakit-sakitan. Tapi ada sesuatu yang tidak pernah diceritakan oleh keluargamu." Mila menyandarkan tubuhnya, bersiap mendengar kebenaran yang selama ini tersembunyi. Bu Sumarni melanjutkan, "Nenekmu tidak hanya sakit. Ia sering berbicara sendiri, sering mengigau tentang seseorang yang datang menemuinya di malam hari." Mila menelan ludah. "Awalnya orang-orang mengira itu hanya efek dari usia tua," lanjut Bu Sumarni. "Tapi semakin lama, keadaannya semakin buruk. Keluargamu akhirnya memanggil seorang dukun untuk merawatnya." Mila merasakan ada sesuatu yang dingin merayap di punggungnya. "Dukun? Siapa dukun itu?" tanyanya cepat. Bu Sumarni menggeleng. "Aku tidak tahu namanya. Ia datang dari luar desa. Tidak ada yang mengenalnya." Mila menggigit bibirnya. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Lalu, Bu Sumarni berkata dengan suara lebih lirih, "Suatu malam, nenekmu menghilang." Mila menahan napas. "Menghilang?" Bu Sumarni mengangguk. Tidak ada yang melihatnya keluar rumah. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi keesokan harinya, keluargamu menemukannya. Suara Bu Sumarni bergetar. Ruangan menjadi sunyi. Mila merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Wajah penuh ketakutan. Ia mengingat kejadian tadi siang. Bagaimana kamar neneknya terasa begitu dingin. Bagaimana cermin tua itu seolah-olah memiliki kehidupan sendiri. Ia menelan ludah. Apa penyebab kematiannya?" Bu Sumarni menggeleng pelan. "Dokter bilang ia meninggal karena serangan jantung. Tapi orang-orang di desa percaya, nenekmu dibawa oleh sesuatu." Mila mencengkeram lututnya sendiri. "Dibawa oleh apa?" Bu Sumarni menatapnya dalam. Arwahnya tidak pernah tenang. Sejak malam kematiannya, orang-orang yang melewati rumahmu sering melihat bayangan di jendela, kursi goyang yang bergerak sendiri, suara langkah kaki di malam hari. Mila menutup matanya sejenak. Sekarang semuanya mulai masuk akal.
Arwah neneknya masih ada di rumah itu. Tapi bukan dalam bentuk yang seharusnya. Bukan neneknya yang ia kenal. Mila merasa tubuhnya semakin gemetar. "Bu," katanya pelan. "Saya pikir nenek saya masih ada di sana." Bu Sumarni menghela napas panjang. "Kalau memang begitu, kau harus segera pergi dari rumah itu, Mila." Mila menggigit bibirnya. "Pergi? Tapi bagaimana jika neneknya membutuhkan bantuannya? Bagaimana jika ada sesuatu yang belum selesai?" Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Bu Sumarni menambahkan sesuatu yang membuat darahnya membeku. "Jangan sekali-kali menatap cermin di kamar nenekmu." Mila langsung tersentak. "Kenapa?" Bu Sumarni menatapnya serius. "Karena itu bukan sekadar cermin. Itu pintu." Mila kembali ke rumahnya dengan kepala penuh pikiran. Ia ingin percaya bahwa semuanya hanya kebetulan. Bahwa kursi goyang yang bergerak, suara langkah kaki, dan bayangan di dalam cermin hanyalah permainan pikirannya. Namun, sekarang ia tahu ini bukan kebetulan. Rumah ini masih dihuni. Dan penghuni itu bukan manusia. Saat malam tiba, ia mencoba untuk tetap tenang. Ia menutup semua pintu dan jendela, lalu duduk di tempat tidurnya dengan lampu menyala. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum gangguan itu kembali. Suara langkah kaki yang sebelumnya pelan, kini terdengar lebih keras. Seperti ada seseorang yang berlari di dalam rumah. "Tuk, tuk, tuk." Mila menutup mulutnya, berusaha menahan napas. Langkah kaki itu tidak lagi berasal dari lantai bawah. Langkah itu sekarang terdengar di luar kamarnya. Ia menatap ke bawah pintu, dan melihat bayangan kaki yang berdiri diam di sana. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Rumah itu sunyi, tetapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menyesakkan, seolah sesuatu sedang menunggu dalam kegelapan. Mila duduk di sudut kamarnya, lututnya ditekuk, tangannya gemetar memeluk dirinya sendiri. Ia mencoba menenangkan pikirannya, tetapi suara langkah kaki di luar pintu masih terdengar. Tuk, tuk, tuk. Langkah itu tidak pergi. Sejak ia kembali dari rumah Bu Sumarni, gangguan di rumah ini semakin menjadi-jadi. Bayangan di bawah pintu, suara bisikan, dan, yang paling membuatnya ketakutan, kursi goyang yang bergerak sendiri. Ia tidak bisa terus bersembunyi. Ia harus menghadapi ini. Dan ia tahu jawabannya ada di kamar neneknya. Dengan langkah ragu, Mila berjalan ke lorong rumah yang gelap. Lampu-lampu terasa redup, seolah energi di rumah ini tersedot oleh sesuatu yang tidak terlihat. Saat ia sampai di depan kamar neneknya, udara di sekitar terasa berat. Tangannya terangkat, menyentuh gagang pintu yang dingin. Sejenak, ia ragu. Namun, ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Dengan napas tertahan, ia membuka pintu. Krek! Udara dingin langsung menyergapnya, menyelimuti tubuhnya dengan sensasi yang membuat bulu kuduknya berdiri. Dan di sudut kamar, cermin tua itu masih berdiri di sana. Kain putih yang ia gunakan untuk menutupnya sudah terjatuh ke lantai. Seolah-olah cermin itu ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Mila melangkah mendekat. Jantungnya berdetak semakin cepat. Pantulan dirinya terlihat di dalam cermin. Tetapi kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya, perlahan, sebuah sosok muncul. Seorang wanita tua dengan wajah menghitam, kulitnya retak seperti kayu kering, matanya kosong tanpa bola mata, dan mulutnya tersenyum lebar dengan gigi hitam yang mengerikan. Senyuman itu bukan milik manusia. Mila membeku. Bayangan di dalam cermin bergerak mendekat. Tetapi saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa di dalam kamar. Namun, dalam cermin, wanita itu semakin dekat. Senyumnya semakin lebar. Dan tiba-tiba, ia mengangkat tangannya. Sebuah tangan pucat dan panjang muncul dari dalam cermin, bergerak menuju Mila. Mila tersentak mundur. Tubuhnya bergetar ketakutan. Ia mencoba berlari keluar, tapi pintu kamar tertutup sendiri. "Brak!" Mila menjerit. Tangannya gemetar saat mencoba membuka pintu, tetapi terkunci. Dari dalam cermin, wanita itu semakin mendekat.
Kini, seluruh tubuhnya terlihat jelas di dalam pantulan. Ia mengenakan kain lusuh berwarna putih kecoklatan. Rambutnya panjang menjuntai hingga menyentuh lantai, dan tangannya yang kurus menjulur keluar, mencoba meraih Mila. Mila! Suara itu bukan suara neneknya. Suara itu dalam, serak, dan penuh kebencian. Dua tangan pucat itu kini keluar dari cermin, bergerak menuju leher Mila. Mila menjerit, berusaha mundur, tetapi tangannya tersentuh oleh sesuatu yang dingin. Dan saat itu juga, ia merasa tubuhnya ditarik. Cermin itu berusaha menyeretnya masuk. Dalam kepanikan, Mila meraba-raba meja kecil di samping tempat tidur neneknya. Jari-jarinya menyentuh sesuatu, sebuah Al-Quran kecil dengan sampul hijau tua. Tanpa berpikir panjang, ia meraihnya dan menggenggamnya erat. Allahu Akbar! Begitu Mila berteriak, wanita di dalam cermin langsung berhenti. Senyumnya menghilang. Tangannya yang pucat menyusut kembali ke dalam cermin. Dan tiba-tiba, suara jeritan melengking memenuhi ruangan. Ahar. Suara itu bukan suara manusia. Cermin bergetar hebat, seperti ada kekuatan yang mencoba keluar dari dalamnya. Mila, dengan sisa keberanian yang ia miliki, mulai membaca ayat suci yang ia ingat. Ayat Kursi. Allahu la ilaha illahuwal hayyul qayyum. Tiba-tiba, bayangan wanita itu menjerit lebih keras. Wajahnya berubah, mulutnya terbelah lebih lebar, hingga menyentuh telinganya. Ia menghantam cermin dari dalam, mencoba keluar. Namun, semakin keras Mila membaca doa, semakin lemah sosok itu. Dan akhirnya, sosok itu menghilang dalam kabut hitam. Cermin berhenti bergetar. Ruangan menjadi sunyi. Dan dalam sekejap, pintu kamar terbuka sendiri. Mila terjatuh ke lantai. Tubuhnya lemas. Napasnya terengah-engah. Keringat dingin membasahi wajahnya. Namun, sebelum ia bisa mengatur pikirannya, sebuah suara lain terdengar. Krek, krek, krek. Mila menoleh ke arah ruang tamu, dan matanya membelalak lebar. Kursi goyang neneknya bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Seolah-olah seseorang sedang tertawa di sana. Tawa yang pelan, lirih, dan semakin lama semakin keras. Hehe, hehe. Mila membekap mulutnya. Air matanya hampir jatuh. Karena kali ini, ia tahu tawa itu bukan milik neneknya. Rumah tua itu berdiri dalam keheningan, hanya diterangi cahaya bulan yang samar. Udara malam membawa hawa dingin yang menusuk kulit, tetapi bagi Mila, dingin itu bukan lagi sekadar suhu, melainkan peringatan. Ia tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Setelah kejadian mengerikan di kamar neneknya, wanita dalam cermin, tangan pucat yang mencoba menariknya, dan kursi goyang yang tertawa sendiri, Mila tahu bahwa rumah ini bukan lagi tempat yang bisa ia sebut sebagai rumah. Ia harus pergi. Namun sebelum meninggalkan rumah ini selamanya, ada satu hal yang harus ia lakukan. Ia harus menghancurkan cermin itu. Dengan tangan gemetar, Mila masuk kembali ke kamar neneknya. Cermin tua itu masih berdiri di sudut ruangan, tetapi kali ini pantulannya tampak lebih gelap. Mila menelan ludah. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang masih bersembunyi di dalam sana. Ia tidak bisa membiarkan cermin ini tetap ada. Dengan cepat, ia keluar rumah dan mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menghancurkannya. Di gudang kecil di belakang rumah, ia menemukan sebotol bensin lama dan beberapa korek api. Tangan Mila gemetar saat ia membawa barang-barang itu kembali ke dalam rumah. Ia tidak akan membiarkan cermin ini terus menjadi pintu bagi sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Tanpa ragu, ia menuangkan bensin ke seluruh permukaan cermin tua itu. Aroma bensin menyengat hidungnya, bercampur dengan debu dan dinginnya udara malam. Lalu, dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia mengambil korek api dan menyalakannya. Semoga ini mengakhiri semuanya, gumamnya sebelum menjatuhkan api ke atas cermin. Begitu api menyala, cermin itu langsung terbakar hebat. Namun, yang membuat bulu kuduk Mila meremang adalah suara yang keluar dari dalam cermin. Jeritan panjang menggema di seluruh rumah.
Jeritan itu bukan suara kaca yang retak atau kayu yang terbakar. Itu suara seseorang. Aargek. Mila mundur beberapa langkah. Matanya melebar saat ia melihat sesuatu di dalam api. Bayangan neneknya. Di dalam nyala api yang membakar cermin, Mila melihat neneknya berdiri di sana, menatapnya. Ekspresinya tidak jelas, antara marah dan lega. Seolah-olah, ia berterima kasih, tetapi juga mengutuk Mila pada saat yang bersamaan. Cermin itu akhirnya retak. Lalu, dengan suara keras, cermin itu pecah. Begitu cermin itu hancur sepenuhnya, rumah menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Udara dingin yang sebelumnya menyelimuti rumah mulai terasa lebih ringan. Tidak ada lagi suara langkah kaki. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi kursi goyang yang bergerak sendiri. Untuk pertama kalinya sejak ia tiba di rumah ini, Mila merasa udara lebih bersih, lebih tenang. Tetapi, apakah semuanya benar-benar sudah berakhir? Mila mengemasi barang-barangnya dengan cepat. Ia tidak ingin berada di rumah ini lebih lama lagi. Ia memasukkan pakaiannya ke dalam koper, memastikan tidak ada yang tertinggal. Saat ia keluar dari rumah itu, ia berhenti di depan pintu untuk terakhir kalinya. Ia menatap bangunan tua yang pernah menjadi rumah masa kecilnya. Kini, rumah ini hanya menyimpan kenangan buruk. Ia menghela napas panjang, mencoba merasakan kelegaan. Ia sudah menghancurkan cermin itu. Ia sudah mengakhiri semuanya. Tapi, benarkah semuanya sudah berakhir? Saat ia berjalan menuju mobilnya, Mila merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Perasaan itu begitu kuat, membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Ia menoleh ke arah rumah. Matanya tertuju pada jendela kamar neneknya di lantai atas. Selama beberapa detik, tidak ada yang terjadi. Namun kemudian, tirai di jendela itu bergerak sendiri. Seperti ada seseorang yang berdiri di baliknya. Mila membeku. Itu tidak mungkin. Ia sudah menghancurkan cermin itu. Sudah mengakhiri semuanya. Tetapi, mengapa ia masih merasa diawasi? Dan sebelum ia benar-benar masuk ke mobilnya, tirai itu kembali bergerak. Seakan, seseorang di dalam sedang melambaikan tangan. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.